Bab 7271. Wu Bolin merasa telah melewatkan kesempatan besar karena gagal memasuki gerbang kelahiran kembali. Namun, setelah melihat Charlie, dia merasa ini adalah berkah dari surga. Ia melewatkan kesempatan besar, namun malah diberi kesempatan kecil. Wu Feiyan telah mengatakan sejak lama bahwa siapapun yang dapat menangkap orang atau kekuatan misterius yang telah melawan perkumpulan Po King akan menerima hadiah terbesar sejak berdirinya perkumpulan tersebut. Meskipun dia tidak berharap gubernur menjadi komando 5 pasukan, Wu Feiyan pasti akan menawarkan sesuatu yang tidak seimbang, seperti ramuan, senjata sihir, dan teknik menggerakkan. Dengan pemikiran itu, matanya berbinar saat memandang Charlie sama sekali tidak menunjukkan kemarahan, sebaliknya, memunculkannya menyerupai seorang petani yang menemukan panda raksasa pembohong. Charlie sudah siaga penuh, siap bertarung sampai mati dengan lelaki tua ini. Dia selalu pandai memahami mentalitas orang lain. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Wu Bolin, dia sengaja mengejeknya, "Pak Tua, kamu telah dikejar-kejar oleh militer AS di Antartika begitu lama seperti anjing pembohong, dan sekarang kamu mencoba berpose sok tangguh di depanku." Mata Wu Bolin tiba-tiba menjadi sangat tajam, dan dia menggertakkan giginya sambil mengumpat, "Bajingan. Kukira orang-orang Jepang itulah yang secara tidak sengaja ditemukan oleh negara mereka, tapi sekarang sepertinya kau yang merusak rencanaku." Charlie tertawa dan berkata, "Tentu saja. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu, seekor anjing tua, memperlakukan Antartika dengan begitu nyaman seperti halaman belakangmu sendiri?" Pada titik ini, Charlie tak kuasa menahan diri untuk mencibir dan mengejek, "Tapi kau yang menusuk tua memang luar biasa. Kau lari sejauh ini, bahkan sampai menggali lubang sedalam lebih dari 1000 meter untuk bersembunyi. Apakah kau begitu takut ketahuan?" Mendengar itu, Wu Bolin tiba-tiba menengadahkan kepalanya dan tertawa bahak. Tawa, hahaha, nya yang lantang menggema dengan cepat di hamparan es Antartika yang luas, menciptakan suara yang bergaung di antara gunung es dan bukit-bukit rendah di belakangnya. Charlie mengerutkan kening saat melihat senyum menyeramkan lelaki tua itu. Ia berpikir dalam hati bahwa ketahanan mental lelaki tua itu lebih baik dari yang ia duga. Ia telah memarahinya begitu keras, namun lelaki tua itu sama sekali tidak marah. Wu Bolin tertawa sejenak sebelum perlahan berhenti, dan menatap Charlie dengan penuh minat, bertanya kepadanya, "Apakah kau tahu mengapa aku tertawa begitu riang tadi?" Charlie berkata dengan dingin, "Karena kamu sakit." "Bajingan!" Wu Bolin meraung, senyumnya menghilang. Dia menunjuk Charlie dan memarahinya, "Bocah, jangan berani-beraninya kau mencoba merusak tekadku di sini. Aku hanya ingin membunuhmu hari ini, bukan menyiksamu. Jadi sebaiknya kau jaga ucapanmu, atau aku akan mencabik-cabikmu." Charlie mencibir, "Orang tua, tidak masalah jika aku tidak bisa mengalahkanmu, setidaknya aku bisa mengalahkanmu secara verbal. Bagiku, mati sebagai 1 bagian atau mati sebagai 100 bagian tidak ada bedanya. Jika kau punya nyali, datang dan bunuh aku, tapi kita lihat saja nanti. Dasar bajingan tua, apakah kau punya kemampuan?" Wu Bolin menyeringai dan mengangguk sedikit. Setelah memaksakan dirinya untuk tenang, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bagus sekali, kau memang punya banyak keteguhan hati, tapi dalam standar modern, kau masih tergolong rendah." Charlie tertawa dan berkata, "Lalu kenapa? Kalau kau berani, datang dan bunuh aku. Jangan hanya berdiri di situ dan bicara omong kosong. Kau tak bisa mengalahkanku dengan kata-kata." Wu Bolin menggambar pasi karena marah. Dia juga ingin memarahi Charlie habis-habisan, tetapi dia merasa dirinya bukan tandingan Charlie. Jadi dia mengubah pendekatannya dan memutuskan untuk membunuh secara psikologis. Dia menatap Charlie dan mencibir, "Anak muda, kamu pasti berpikir kamu telah melakukan pekerjaan hebat dengan mengganggu pekerjaanku dan menyebabkan aku dikejar oleh militer AS, kan?" "Ya." Charlie mengangkat isinya dan berkata, "Tidak hanya cantik, tapi bukan sekadar cantik biasa." "Apa? Kamu tidak senang dengan itu?" Wu Bolin tertawa dan berkata, "Awalnya aku sangat tidak senang, tetapi kemudian aku sangat senang. Sejujurnya, setelah kau memaksaku ke sini, aku secara tidak sengaja menemukan gerbang pendakian yang ditinggalkan oleh para bertarung sebelum berakhirnya era Dharma di bawah tanah.
Ini adalah tujuan utamaku datang ke Antartika. Kupikir mungkin untuk mengintip, tetapi aku tidak membayangkan akan disemprot dengan mudah setelah mencari ke sana kemari. Harus kuakui, aku benar-benar beruntung. Pada saat itu, Wu Bolin kembali mencibir dan melanjutkan, tentu saja, aku juga harus berterima kasih atas semua ini, karena semua ini berkat dirimu. Ekspresi Charlie langsung berubah menjadi sangat jelek. Meskipun dia tidak tahu apa itu gerbang kenaikan, melihat betapa bersemangatnya Wu Bolin, dia tahu itu pasti sesuatu yang luar biasa. Dalam hal itu, tanpa sengaja saya telah membantu menemukan harta karun yang tak ternilai harganya. Memikirkan hal ini, Charlie merasa sangat tertekan. Bukankah semua ini hanya omong kosong? Setelah semua itu, dia tidak menimbulkan masalah bagi pihak lain, tetapi malah memberi mereka kesempatan yang luar biasa. Kuncinya adalah dia salah memahami hal misterius di dalam dirinya. Bajingan itu pasti mengirimnya ke sini karena dia telah menemukan apa yang disebut gerbang kenaikan, bukan karena sengaja menipunya untuk datang ke sini dan mati. Tak heran jika ia mengatakan keberuntungan berpihak pada yang berani, ini bukanlah bahaya biasa. Melihat ekspresi Charlie yang begitu muram, Wu Bolin merasa sangat lega. Dia mengelus janggutnya dan tertawa terbahak-bahak, "Nak, apakah kamu sangat menderita, frustrasi, dan depresi sekarang? Aku sangat mengerti perasaan itu. Sejak aku datang ke benua Antartika ini, satu masalah demi satu masalah muncul hingga situasinya akhirnya berbalik baru-baru ini. Dan hari ini adalah hari paling bahagia yang pernah kurasakan sejak menginjakkan kaki di Antartika." Pada saat itu, mata Wu Bolin tiba-tiba menajam, dan dia berteriak dengan marah, "Nak, sekarang kau tahu bahwa kau telah merugikan dirimu sendiri dengan semua ini, jadi pergilah dengan penyesalan dan rasa bersalah." Setelah memuaskan hasratnya, Wu Bolin segera menyimpan niat membunuh terhadap Charlie. Dia mengacungkan pedang panjang dan menyebar ke arah Charlie dengan kecepatan luar biasa. Charlie berpikir dalam hati bahwa dia telah mengejar Aurora di seluruh dunia, dari titik paling utara bumi hingga titik paling selatan, dan tidak punya waktu untuk meluncurkan senjata sihir baru. Pedang penembus jiwa sudah lama hilang. Meskipun dia bisa mendapatkan efek serupa dengan item lain sebelumnya, itu pasti tidak akan berguna bagi Wu Bolin. Satu-satunya yang bisa dia tawarkan adalah token petir. Benar, perintah petir. Charlie tiba-tiba menjadi bersemangat. Meskipun dia telah memainkan token petir untuk waktu yang lama dan berkali-kali, token petir yang sekarang terbuat dari kayu yang tersambar petir ketika Ibu Puca gagal mengatasi cobaan yang dialaminya. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat benda itu. Satu-satunya waktu saya menggunakannya adalah memanggil petir untuk Ibu Tepuer di Danau Dianci. Aku belum pernah benar-benar menikmati pertempuran nyata. Sekarang, mari kita berlatih pada sesepuh dinasti Qing ini. Jadi, melihat Wu Bolin semakin mendekat seperti anak panah yang terlepas dari busur, Charlie sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia memegang token petir di tangannya dan menunggu pertempuran. Tepat ketika Wu Bolin berada kurang dari 100 kaki darinya, Charlie tiba-tiba mengangkat token petir tinggi-tinggi dan berteriak, "Guntur! Datang!" Wu Bolin telah mengarahkan pedangnya ke Charlie, tetapi dia tidak mengeluarkan terlalu banyak energi spiritual ke pedang itu. Ini karena dia hanya memiliki sedikit energi spiritual yang tersisa, dan dia merasa tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi spiritual untuk membunuh seorang pemuda seperti Charlie. Namun, yang mengejutkannya, Charlie, yang tadinya tidak membawa apapun, tiba-tiba mengeluarkan artefak magis. Sebelum dia sempat melihat artefak ajaib itu dengan jelas, awan gelap tiba-tiba memenuhi langit malam Antartika yang cerah. Ini terlalu aneh. Karena di tempat yang sangat dingin seperti Antartika, hampir tidak ada awan gelap. Bahkan jika ada awan gelap dan kilat sesekali, itu hanya terjadi di tepi semenanjung Antartika, sedangkan tempat ini berada di jantung Antartika. Meskipun Wu Bolin tidak memahami hal-hal ini, dia telah berada di Antartika begitu lama, dan setiap hari langit dipenuhi bintang dengan hampir tanpa awan. Jadi dia secara khusus bertanya kepada tim ekspedisi ilmiah Jepang, dan kesimpulan yang didapatnya adalah bahwa musim dingin di Antartika adalah waktu terdingin, dan molekul udara di udara membeku menjadi kristal es, sehingga hampir tidak ada dasar untuk pembentukan awan.
Tapi kenapa langit langsung mendung hanya dengan satu gerakan dari anak ini? Yang lebih aneh lagi adalah kilatan petir samar yang muncul dari dalam awan gelap. Dia datang tanpa sadar, anak ini bisa memanggil petir surgawi. Tepat setelah dia selesai berbicara, kilatan sebesar mangkuk tiba-tiba menyambar langit, bergemuruh saat bergerak dari atas awan gelap ke tepat di depannya, lalu meledak tepat di depan matanya. Sebelum Wu Bolin sempat mencerna apa yang sedang terjadi, sambaran petir besar, setebal mangkuk, menyambar dari langit dan meledak tepat di depannya. Ledakan itu bukan hanya memekakkan telinga, tetapi cahaya yang menyilaukan juga menyebabkan dia kehilangan penglihatan untuk sementara waktu. Yang lebih mengerikan lagi adalah rasa sakit hebat yang menyebar dengan cepat dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Arus listrik yang kuat menyebabkan semua ototnya berkedut hebat, dan dia langsung terlempar oleh petir, bahkan kehilangan pedang panjangnya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya terlempar ke belakang, jatuh terhempas ke tanah. Pakaiannya compang camping, dan rambut serta janggutnya hangus hitam. Jika dia tidak cukup kuat, dia pasti sudah menjadi debu. Sambaran petir menghantam Wu Bolin, membuatnya benar-benar kehilangan keseimbangan. Dia mengusap rambutnya, dan rambutnya yang tadinya terurai indah berubah menjadi bubuk hitam halus hanya dengan sentuhan ringan. Alis dan janggutnya mengalami nasib yang sama. Wu Bolin tidak perlu cermin untuk menebak keadaan menyedihkannya saat ini. Dia berusaha berdiri, matanya yang merah menatap Charlie. "Nak, kau mencari kematian." Charlie menatapnya dengan senyum dingin, melambaikan tangannya, dan berteriak lagi, "Lei, kemarilah." Sebelum Wu Bolin sempat mengangkat pedangnya lagi, kilat lain menyambar dari langit. Hal itu membuatnya ketakutan. Ia dengan cepat menyalurkan energi spiritualnya ke kakinya dan tiba-tiba melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Kemudian ia berguling dan, tepat saat petir menyambar, ia hampir terserempet sambaran petir saat berguling menjauh. Es di belakangnya langsung terbelah oleh petir, menciptakan kawah besar. Wu Bolin menggertakkan giginya karena marah. Dia tidak memiliki senjata sihir yang bisa menyerang dari jarak jauh, jadi dia lengah oleh dua perintah petir beruntun dari Charlie. Saat ini, pedang terbang itu masih berada di permukaan es sejauh 3 parker. Dia hanya bisa mengulurkan tangan dan tiba-tiba melepaskan energi spiritualnya, mencoba menggunakan teknik meraih benda dari jarak jauh untuk merebut kembali pedang terbang itu ke tangannya. Charlie terkejut karena ia berhasil menghindari sambaran petir surgawi kedua. Dengan sebuah pikiran, petir lain menyambar. Kali ini, Charlie lebih cerdas. Dia tidak menyerang Wu Bolin secara langsung, melainkan menyerang titik sekitar 10 kaki di depan Wu Bolin. Melihat langit bergemuruh lagi, saraf Wu Bolin menegang. Dia sudah meraih pedang terbang itu dengan energi spiritualnya, tetapi untuk berjaga-jaga, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mundur secepat mungkin sambil mencoba mengambil pedang terbang itu kembali ke tangannya. Namun, yang mengejutkannya, sambaran petir Charlie meleset dari sasaran dan tidak mengenai tempat dia berdiri sebelumnya. Saat sambaran petir itu menghantam, dia berpikir bahwa anak itu mungkin tidak akurat atau mencoba mengantisipasi serangan, tetapi malah memilih untuk mundur daripada maju. Pada saat itu, pedang terbang itu melesat cepat ke arahnya, dan kebetulan melewati tempat di mana petir menyambar. Wu Bolin tidak menyadari adanya bahaya, dia hanya merasa bahwa petir tidak mungkin menyambar dirinya, dan menghela napas lega. Namun, yang sangat mengejutkannya, saat pedang terbang itu melesat kembali dengan kecepatan tinggi, petir langsung tertarik padanya. Seluruh sambaran petir itu benar-benar berbelok tepat saat hendak mendarat, langsung membentuk busur listrik biru putih yang mengerikan melintasi pedang terbang tersebut. Wu Bolin praktis buta huruf dan dibesarkan di masyarakat feodal. Dia tidak tahu apapun tentang fisika. Dia tidak tahu bahwa pedang terbang itu terbuat dari logam milik ibunya, dan bahwa logam menghantarkan listrik. Yang lebih menakutkan lagi adalah petir merupakan listrik bertegangan sangat tinggi, yang dapat melepaskan muatan yang sangat kuat, sementara pedang terbang itu sendiri terbuat dari logam, dan Wu Bolin memegang gagangnya, dengan ujung pedang melewati tepat di sebelah petir. Penangkal petir dibuat berbentuk runcing karena efek ujungnya menghasilkan kekuatan medan listrik tertinggi di dekat ujungnya, yang dapat dengan mudah menarik petir dari udara. Pedang terbang Wu Bolin kini telah menjadi penangkal petir bergerak,
dan bergerak cepat menuju Wu Bolin. Ketika Wu Bolin menyadari adanya busur listrik yang terbentuk di pedang terbangnya, dia benar-benar bingung. Dia tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, mengapa petir itu tidak menyambar tanah tetapi malah dicegat oleh pedang terbangnya sendiri. Namun pedang terbang itu tidak memberinya waktu untuk berpikir matang, pedang itu langsung terbang ke tangannya dan kemudian menyedot petir itu pergi. Klik, sebuah ledakan besar membuat Wu Bolin terlempar ke belakang lagi. Pakaiannya yang sudah compang camping kini sebagian besar telah berubah menjadi bubuk arang, hanya menyisakan sepasang pakaian dalam yang setengahnya hilang, yang hampir tidak menutupi rasa malunya. Charlie tertawa terbahak-bahak, anjing bodoh. Pedang terbangmu menghantarkan listrik. Kau bahkan tidak tahu akal sehat dasar ini, namun kau berani menunjukkan wajahmu di depan umum. Wu Bolin sangat marah. Tangannya yang memegang pedang terbang bergetar hebat dan tak terkendali, lah mengeluarkan bau terbakar yang menyengat. Sedikit energi spiritual yang tersisa berusaha mati-matian memperbaiki kerusakan pada kulitnya, lah belum pernah berada dalam keadaan seburuk ini sejak mulai berkultivasi. Dia menatap Charlie, matanya dipenuhi niat membunuh. Kali ini, dia tidak berbasa-basi, melainkan mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual ke dalam pedang terbangnya dan tiba-tiba melemparkannya ke arah Charlie. Pedang terbang itu tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan 10.000 pasukan, berdesis saat menyerang Charlie. Ini adalah pertama kalinya Charlie melihat pedang terbang secepat itu. Awalnya dia ingin memanfaatkan keunggulannya dan melepaskan beberapa token petir lagi, berharap setidaknya bisa menguliti Wu Bolin hidup-hidup jika dia tidak bisa membunuhnya. Namun, melihat pedang terbang yang kuat dan berat itu, dia tahu bahwa tubuhnya pasti tidak cukup kuat untuk menahannya. Jadi dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindar ke kanan. Yang mengejutkan Charlie, tubuhnya seolah berada di bawah semacam mantra, seperti terjebak dalam rawa, membuatnya bergerak jauh lebih lambat dan sulit dari biasanya. Kemudian dia menyadari bahwa pedang terbang itu sepertinya membawa semacam tekanan. Tidak hanya kuat dan tak terhentikan, tetapi pedang itu juga dapat melepaskan tekanan untuk meningkatkan hambatan terhadap pergerakan target. Awalnya dia mengira bisa menghindar, tetapi tanpa diduga, gerakannya terhambat dan melambat, dan bahkan dengan segenap kekuatannya, dia tidak bisa menghindar. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa kekuatan luar biasa yang dihasilkan oleh tingkat kultivasi yang tinggi hampir meliputi segalanya. Bahkan serangan pedang terbang yang paling biasa pun dapat menghasilkan efek seperti itu. Bagaimana mungkin dia, yang hanya mengandalkan token petir, bisa menjadi lawannya? Menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Charlie segera mengumpulkan seluruh energi spiritualnya di depannya, menciptakan dinding tak terlihat dari energi spiritual yang sangat padat di sekitarnya, dengan maksud untuk menahan serangan hanya dengan mengandalkan energi spiritualnya. Energi spiritual yang tak terlihat dan tak berwujud itu langsung bertemu dengan pedang terbang yang melesat dengan kecepatan sangat tinggi. Energi spiritual itu seperti atmosfer dengan kepadatan sangat tinggi, sementara pedang terbang itu seperti meteorit yang menerobos langit. Meskipun kultivasi Charlie tidak sebaik Wu Bolin, dia kuat dalam hal energi spiritual yang melimpah. Kali ini dia benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya, mati-matian meremas dan menggosok pedang terbang Wu Bolin dengan energi spiritualnya. Energi spiritual yang dicurahkan Wu Bolin ke pedang terbang, bersama dengan sejumlah besar energi spiritual yang dilepaskan oleh Charlie, semuanya diubah menjadi gesekan dan panas di udara. Energi spiritual yang kuat saling melahap di udara, dan kecepatan pedang terbang terlihat menurun dengan cepat, seolah-olah berusaha mati-matian untuk menemukan jalan. Gesekan yang sangat besar bahkan membuat udara mulai terbakar, dan pedang terbang secara bertahap mulai berubah menjadi merah. Segera setelah itu, pedang terbang itu hampir berhenti bergerak, dan seperti filamen tungsten yang dipanaskan oleh arus listrik, ia memancarkan cahaya yang menyengat dan terang, menyebabkan lapisan es di bawahnya mulai mencair dan membentuk genangan kecil. Sesaat kemudian, pedang terbang itu perlahan melemah, jelas telah mencapai batas kemampuannya. Wu Bolin terkejut. Dia melambaikan tangannya untuk mengambil kembali pedang terbangnya dan menatap Charlie dengan dingin, berkata, "Anak baik, kau benar-benar menghabiskan begitu banyak energi spiritual untuk mengambil pedangku. Dengan tingkat konsumsi energi seperti ini, kurasa kau hanya bisa mengambil paling banyak 2 pedangku."
Kau sudah mengambil satu. Setelah kau mengambil satu lagi, aku pasti akan memenggal kepala anjingmu. Charlie mencibir dan mengejek, dasar anjing tua, kau pasti tidak punya banyak energi spiritual lagi, kan? Wu Bolin berkata dengan acuh tak acuh, lalu kenapa? Setidaknya itu cukup untuk membunuhmu. Charlie tertawa dan berkata, itu belum tentu benar. Setelah mengatakan itu, dia segera mengambil pil penambah ki berukuran besar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil ampuh itu langsung mengisi kembali semua energi spiritual yang baru saja hilang darinya. Wu Bolin tercengang. Tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada Charlie, sehingga dia dapat dengan mudah melihat kondisi energi spiritual Charlie. Dia juga menyaksikan Charlie memulihkan energi spiritualnya sepenuhnya hanya dengan satu pil. Dia terkejut dan langsung berseru, pil macam apa yang kau gunakan? Bahkan pil peningkat ki tingkat rendah yang diberikan oleh penguasa bijak jauh kurang efektif daripada pil ini. Charlie mencibir, pil kultivasi ki kecil. Aku yakin kau memotong satu pil kultivasi ki menjadi 10 bagian, lalu mengencinginya dan mencampurnya dengan lumpur untuk membuat 10 pil, kan? Bayangan adegan itu begitu mengerikan sehingga Wu Bolin bahkan tidak berani memikirkannya. Dia mengerutkan kening dan memarahi, bahkan saat kau akan mati, kau masih bermulut kotor. Jawab semua pertanyaanku. Jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, aku bahkan mungkin akan meninggalkan mayatmu utuh. Charlie mencibir, anjing tua, kau mungkin tidak bisa membunuhku hari ini, karena aku telah meminum pil kultivasi ki agung, yang jauh lebih kuat daripada pil kultivasi ki biasa, bahkan lebih kuat daripada pil kultivasi ki kecil. Meskipun kultivasiku tidak sebaik milikmu, aku jauh lebih kaya darimu. Pada akhirnya, mungkin akulah yang tidak akan kalah. Charlie tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan tingkat terdalam dan energi spiritualnya dari Wu Bolin selama pertempuran. Mantra yang diajarkan Yeremia Yun untuk menyembunyikan tingkat menghancurkannya hanya cocok untuk menyembunyikan sebelum dia terungkap, karena itu mengharuskan dia untuk tidak menggunakan energi spiritual apapun. Sekarang dia sudah menghubungi pihak lain, bersembunyi dan berpura-pura tidak ada artinya. Ini berarti bahwa meskipun dia diam-diam meminum pil itu, Wu Bolin dapat dengan mudah melihat perubahannya. Jadi lebih baik berpose terbuka dan memprovokasinya. Kata-kata Charlie tidak hanya membuat hati Dao Wu Bolin menjadi goyah, tetapi juga membuatnya serius mempertimbangkan duelnya dengan Charlie. Tingkat pemaksaannya jauh melampaui Charlie, sehingga tingkat pemaksaan dan cadangan energi spiritual Charlie dapat diabaikan dibandingkan dengan miliknya. Ini seperti dua orang bermain kartu, di mana Charlie mengungkapkan kartunya secara sepihak, sementara Wu Bolin mengendalikan segalanya. Namun, ucapan Charlie menyampaikan Wu Bolin alasan lain untuk berpikir. Kemampuan untuk membaca strategi orang lain bukanlah kunci kemenangan, memiliki kartu yang bagus dan memainkannya dengan baik adalah kunci kemenangan yang sebenarnya. Energi spiritualku sudah sangat terkuras, dan aku disambar petir 2 kali berturut-turut. Menghindar dan telekinesis semakin meningkatkan konsumsi energi spiritualku. Aku sekarang sudah mencapai batasku. Charlie, di sisi lain, tidak hanya penuh dengan energi spiritual, tetapi juga memiliki sesuatu yang belum pernah kudengar sebelumnya, pil refleksi Ki Agung. Jika kita benar-benar bertarung dalam perang dagang, aku mungkin bukan tandingannya. Lagi pula, jika lawan Anda memiliki kartu terbaik dan banyak kartu yang bisa mereka dapatkan dari luar permainan untuk membantu mereka, apa gunanya melihat lubang kartu mereka? Itu hanya berarti Anda akan kalah dengan lebih telak. Wu Bolin tahu bahwa jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan kalah. Dalam pertarungan antar bertengkar, hasilnya bukanlah tentang menang atau kalah, melainkan tentang bertahan hidup. Kalah berarti kematian, dan tidak akan ada kesempatan untuk pulih. Memikirkan hal ini, dia tak kuasa menahan amarahnya, diam-diam melafalkan mantra, lalu tiba-tiba melepaskan kecepatan dan kekuatan yang jauh melebihi level biasanya, menyerang ke arah Charlie dengan kecepatan yang sangat tinggi. Charlie tahu bahwa lawannya pasti akan bertarung sampai mati, tetapi dia tidak menyangka lawannya bisa melepaskan ledakan kekuatan yang begitu dahsyat dalam sekejap. Kecepatan Wu Bolin sekarang hampir 2 kali lebih cepat daripada saat dia menyerangnya dan menghindar dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, dia sudah berada tepat di depannya.
Tanpa sepengetahuan Charlie, Wu Bolin telah mengaktifkan teknik penyelamatan nyawa yang diajarkan kepadanya oleh Victoria, Meridian Pembakar. Tingkat pemikiran seorang pecinta meningkat hampir seluruhnya dengan terus-menerus menggunakan energi spiritual untuk memperluas meridian mereka, membersihkan sumsum tulang mereka, dan memperkuat tubuh fisik mereka. Seiring meningkatnya tingkat kecerobohan seorang intelektual, energi spiritual yang diserap oleh meridian mereka juga akan meningkat dari hari ke hari. Setelah energi spiritual dalam tubuh hampir habis, teknik ini dapat digunakan untuk mengubah meridian yang telah dikembangkan dan diperkuat selama bertahun-tahun menjadi energi spiritual. Dengan kata lain, itu berarti meremehkan dirinya sendiri untuk mendapatkan energi spiritual sementara. Keuntungannya adalah dapat mengisi kembali energi spiritual yang terkuras dalam waktu sesingkat dan secepat mungkin, tetapi kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Jika Anda memperoleh energi spiritual dengan memaksakan meridian Anda dengan cara ini, pembangkit listrik Anda akan terkuras dengan kecepatan yang lebih cepat. Jika Anda mengonsumsi energi spiritual dengan cara ini hari ini, Anda mungkin tidak dapat mengisinya kembali bahkan jika Anda menggunakannya 10 kali lebih banyak di masa mendatang. Namun di saat genting itu, dia tidak peduli dengan semua itu, bertahan hidup adalah hal yang terpenting. Selain itu, setelah Charlie menyebarkannya, kita bisa mendapatkan senjata sihirnya yang dapat memanggil petir surgawi, serta sejumlah pil yang memancarkan ki agung yang tidak diketahui jumlahnya. Energi spiritual yang dikonsumsi dengan membakar meridian dapat diisi kembali berkali-kali. Terlebih lagi, Charlie sendiri merupakan kesempatan besar untuk menerima penghargaan. Maka sekali lagi ia menggunakan pedang terbangnya, menyalurkan energi spiritual yang lebih kuat ke dalamnya, dan ujung pedang itu melesat lurus ke wajah Charlie seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Charlie belum pernah berlatih teknik seperti ini sebelumnya. Melihat kondisi Wu Bolin tiba-tiba meningkat dan pedang terbangnya jauh lebih cepat dan kuat dari sebelumnya, dia langsung terkejut. Perubahan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diduga. Jadi, dalam keadaan panik, dia hanya bisa terus melemparkan petir surgawi ke arah Wu Bolin, sambil mundur dengan kecepatan tinggi dan mengumpulkan semua energi spiritualnya untuk bersiap menghadapi pedang terbang Wu Bolin secara langsung. Setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, Wu Bolin tidak lagi memegang pedang terbang itu di tangannya. Sebaliknya, ia menggunakan energi spiritualnya untuk menjaga jaraknya dari pedangnya, karena takut pedang terbang itu akan menarik petir dan membakarnya lagi. Selain itu, setelah mengaktifkan meridian pembakarnya, kecepatan reaksi tubuhnya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan menghindari petir surgawi Charlie bukan lagi tugas yang sulit. Sebuah kilat menyambar, tetapi Wu Bolin menghindarinya dengan mudah. Pedang terbang itu, seolah-olah merupakan bagian dari kehendaknya, terus melancarkan serangan cepat ke arah Charlie, tanpa tertunda meskipun Wu Bolin berhasil menghindari kilat tersebut. Charlie bingung harus berbuat apa. Dia tidak memiliki senjata sihir untuk menyerang. Baik kitab 9 langit mendalam maupun segel tangan Tathagata Matahari Agung tidak efektif dalam pertarungan sengit. Setelah berbenturan, hasilnya biasa-biasa saja. Namun Wu Bolin berbeda. Setelah kekacauan awal, dia dengan cepat kembali menemukan ritmenya. Dia mahir dalam mengendalikan pedang terbang. Meskipun pedang terbang asli adalah artefak magis yang memungkinkan terampil untuk terbang, pedang terbang miliknya, meskipun tidak memungkinkannya untuk terbang, dapat dikendalikan oleh energi spiritualnya untuk terbang sendiri. Pedang terbangnya awalnya adalah senjata sihir yang dibuat oleh Victoria. Pedang ini memiliki kemampuan untuk memanjang hingga 10 kali lipat. Biasanya, panjangnya hanya sekitar 1 zu, satuan panjang, dan tidak mencolok. Namun, pedang ini dapat memotong besi seperti lumpur dan menembus batu seperti kertas. Pedang ini sangat cepat dan dapat dikendalikan sesuka hati. Setelah diluncurkan, pedang ini dapat dikejar target dengan pikiran. Pedang ini jauh lebih kuat dari pedang penembus jiwa milik Charlie. Meskipun Charlie mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghindar, pedang terbang lawan tetap terlalu cepat. Dia hanya bisa menemukan momen yang tepat untuk berhenti dan kemudian menggunakan energi spiritualnya yang kuat untuk menangkap pedang terbang lawannya sekali lagi. Pedang terbang lawan sangat cepat dan sangat lincah. Charlie mencoba mencegatnya dengan energi spiritualnya, tetapi lawannya berbelok 90 derajat dan melesat lurus ke langit,
lalu menukik ke arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tak berdaya, Charlie sekali lagi mengumpulkan energi spiritual di atas kepalanya, tetapi lawannya sekali lagi berbalik arah dengan menghindar ke samping. Untuk menangkap pedang terbang lawan hanya dengan menggunakan energi spiritual, dibutuhkan kepadatan yang cukup tinggi. Ini berarti mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual berdensitas tinggi dengan cepat jauh kurang efisien dibandingkan dengan milik lawan. Charlie mampu memfokuskan serangannya pada bagian atas kepalanya kali ini, tetapi di saat berikutnya, lawannya melewati bagian atas kepalanya dan langsung menyerang punggungnya. Saat ini, Charlie tidak punya waktu untuk membuat persiapan apapun. Dia hanya bisa memaksakan dirinya menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk perisai yang tak terlihat di belakangnya, sambil menerjang ke depan dengan kecepatan tinggi untuk menghindar. Segera setelah itu, dia merasakan kekuatan dahsyat tiba-tiba menghantamnya. Meskipun perisai itu untuk menghalanginya, pedang terbang itu dengan mudah menghancurkan perisai tersebut. Untungnya, perisai itu memberi Charlie waktu untuk menghindar. Pedang yang terbang itu gagal menembus punggungnya, namun justru pada saat dia menerjang, pedang itu melukai punggungnya hingga hampir mencapai tulang. Charlie merasakan sakit yang tajam dan sensasi panas serta lembab di punggungnya, seperti basah kuyup oleh darah. Udara dipenuhi bau darah. Charlie tidak berani berpikir terlalu banyak dan segera menggunakan energi spiritualnya untuk memperbaiki luka dengan cepat. Jika tidak, jika dia menghindar dengan keras lagi, lukanya mungkin akan lebih parah. Di saat-saat hidup dan mati itu, Charlie memahami sebuah prinsip, pertarungan antara tombak dan perisai bukan hanya ujian siapa yang lebih tajam atau lebih kuat, tetapi juga ujian siapa yang lebih cepat. Jika kecepatan tombak lebih besar dari kecepatan perisai, maka perisai terkuat sekalipun akan menjadi tidak efektif.